Pak, saya boleh tanya sejarah di balik nama Gua Sunan Mas niki napa nggih, Pak? Kalau cerita dari Gua Sunan Mas itu berkaitan dengan Keraton Kartosuro. Kartosuro. Karena apa? Sunan Mas ini adalah sebuah gua tempat bertapanya atau bersembunyinya Amangkurat III. Amangkurat. Jadi Amangkurat III itu dulu waktu Keraton Kartosuro ada konfrontasi dengan Belanda, itu beliaunya lari ke sini. Oh, lari. Akhirnya ada di Gua Sunan Mas ini, membuat gua dan untuk bersembunyi. Oh, begitu ya, Pak. Kalau ada tidak mitos dan legenda yang beredar di masyarakat tentang Gua Sunan Mas niki, Pak? Kalau mitos di masyarakat terkait dengan Gua Sunan Mas banyak. Satu, tentunya hampir sama dengan cerita, selaras dengan cerita itu terkait dengan Sunan Mas. Satu, memang di kalangan masyarakat juga berkembang hal yang sama terkait dengan pelarian Amangkurat III ini. Cuman kan kalau di masyarakat ada mitos tentang proses pembuatannya. Kalau dulu mitos yang ada di masyarakat itu pembuatan gua ini oleh Amangkurat itu dibantu oleh Ki Joko Umar. Ki Joko Umar. Ki Joko Umar ini putranya dari Nyi Glinjang Jati. Nyi Glinjang Jati ini adalah garwa selir dari keraton yang kebetulan pada saat itu beliau pergi dari keraton itu dalam keadaan hamil. Kemudian dari kehamilannya itu Nyi Glinjang Jati ini ternyata tidak pulang ke rumahnya, tetapi beliau mampir di Puncak Merangi. Oh, Puncak Merangi. Ya, di Gua Jepang. Gitu. Nah, lahirnya si Joko Umar ini itu di bawahnya, di Sumur Putat. Sumur Putat. Tahu nggak Sumur Putat? Bawahnya Gua Jepang. Bawahnya Gua Jepang. Ya. Dan sumur itu adalah bekas apa ya? Pancalan atau jejaknya si Joko Umar pada saat lahir. Karena di hutan lah, di belantara tidak ada air. Ibunya kebingungan mencari air untuk mensucikan setelah melahirkan. Tapi ternyata tidak ada air. Bingung kesana kemari, ditinggal oleh ibunya, balik ke situ lagi sudah ada. Sudah ada mata airnya ya, Pak. Tuh. Nah, kemudian selang beberapa bulan atau beberapa tahun berkembangnya itu turun ke sini karena mendengar bahwa di Suracolo ada Amangkurat III. Nyi Glinjang Jati ini turun ke Suracolo, kemudian jumpa, bertemu, itu melihat gua ini belum jadi. Karena apa pembuatannya? Cara yang dilakukan oleh Amangkurat III itu dengan pahat sehingga tidak jadi. Itu sebelah barat itu adalah gua yang sebetulnya pertama kali ingin dibuat oleh Amangkurat III. Mendengar dari itu, karena si Joko Umar ini punya kelebihan, akhirnya membantu pembuatan gua yang dilakukan oleh Amangkurat III. Nah, si Joko Umar ini membuat guanya dengan apa? Dengan batok kelapa. Batok kelapa. Dengan cara dikerukkan. Ya karena mungkin punya kelebihan, ternyata jadi seperti ini dengan kedalaman 7 meter, kemudian dengan pintu 1,5 kali 1,5 meter. Dipakai untuk persembunyian selama kurang lebih ya cukup lama lah di sini karena menunggu keadaan keraton menjadi tenang. Tuh. Nah, setelah dirasa cukup ataupun mendengar kabar dari keraton cukup, sudah bisa kembali, akhirnya Sunan Mas ini juga meninggalkan Suracolo dengan memberi nama Suracolo ini sendiri. Jadi Suracolo itu juga nama pemberian dari Amangkurat III. Yang berasal dari kata suro dan colo. Suro itu artinya berani,
Kemudian Colo ini berani memberitahu kalau kita berani dengan penjajah maksudnya. Oh begitu. Oke, terima kasih ya Pak udah menjawab pertanyaan saya. Cut. Nah,